Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you? Today we are going to learn This is my word. Ya, in your book it is on chapter 4. Ya, di buku kalian ini ada di bab 4. Okay. Students, this is my word is talking about how you define things in the classroom, ya. Di dalam bab ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di kelas kalian, kemudian benda-benda yang ada di rumah kalian, serta benda-benda yang bukan benda, public places atau tempat-tempat umum, ya. Oke, nah ini dia. In your classroom, in your classroom, there are globe, clock, picture, air conditioner, cupboard, board, door, window, book, table, wall, floor, chair, and desk. Nah, sebenarnya tidak perlu Mem sebutkan lagi ya bahasa Indonesianya karena tulisannya ini sudah melekat pada benda-bendanya. Jadi silakan dilihat di sini. Hanya memang in our school, di sekolah kita tidak ada air conditioner untuk kelas-kelas, ruang kelas. Yang ada hanya kipas angin atau fan, ya, kipas angin. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang berbeda. Bisakah kalian menemukan yang berbeda? Perbedaannya adalah, ya, kalian lihat di sini, ini menggunakan article a dan yang ini menggunakan article n, ya. Mengapa? Karena di sini kata bendanya diikuti dengan air conditioner, ya. Kata bendanya diikuti dengan air conditioner atau huruf awal dari kata bendanya itu adalah huruf vowels atau huruf hidup. Maaf, bukan kata tapi huruf hidup. Air conditioner, A, ya. Yang menjadi huruf hidup atau vowels itu adalah A, ya, A, I, U, E, O, ya. Sekali lagi yang menjadi huruf hidup itu adalah A, I, U, E, O. Maka kita menggunakan N di sini. Nah, berbeda dengan picture, clock, ini huruf selain huruf hidup atau konsonan. Huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, O, ya. Selain huruf A, I, U, E, O. Jadi makanya di situ ada perbedaan. Ada yang menggunakan N, ada yang menggunakan E. Ini N, yang ini E, ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini cara membedakannya ada di sini. Nah, kalau N, ya, itu menggunakan vowels. Nah, ini contohnya. An apple, an elephant, an igloo, an oven, an umbrella. Nah, ini menunjukkan sebuah apel, seekor gajah, sebuah rumah igloo atau rumah orang Eskimo, ya. Kemudian sebuah oven dan sebuah payung. Ini semuanya menggunakan huruf hidup di awal kata bendanya. Nah, untuk huruf konsonan, bunyi konsonan, ya, di sini menggunakan artikel e. E ini sama, sebuah bola, sebuah mobil, sebuah boneka. A ball, a car, a doll, ya. Nah, semua yang selain huruf A, I, U, E, O itu menggunakan e sebagai artikelnya. Ya. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami nih bagian yang ini. Nah, yang ini, ya, kalian bisa lihat ya. Ini things in your bag, benda-benda yang ada di dalam tas kalian, ya. Kalau dia menggunakan yang ini tadi, ini adalah huruf konsonan. Jadi kita menggunakan a ruler, ya. A ruler. Sama, ini juga huruf konsonan. A glue, ya. A glue. A rubber, penghapus, ya. Kemudian a bottle, a lunch box, a sharpener. Nah, yang akan menjelaskan berikutnya adalah yang ini. Ini tidak terdiri dari satu, tetapi ada dua.
Karena 2, maka kata bendanya harus ditambah huruf S. Sekali lagi, karena dia lebih dari 1, ya, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kata bendanya kita tambah dengan huruf S. Jadi di sini kebetulan ada 2, jadi kita sebut dengan 2 pencils. 2 pencils. Nah, ini ada 6 buku. Ya, harusnya 6 books, tapi dia menggunakan beberapa. Some itu artinya beberapa. Boleh, ya. Some books. Ada S di ujungnya. Kalau dia satu saja bukunya, a book, ya kan? Tapi karena ada beberapa, kita menggunakan some books. Nah, bagaimana dengan yang sepasang? Ya, sepasang selain gunting ini ada yang namanya anting-anting, ya, sendal, apalagi yang sepasang-sepasang itu tetap huruf tetap kata bendanya harus ditambah S. Tetap kata bendanya harus ditambah S. Kayak yang ini gunting kan, ditambah S ujungnya. Nah, karena dia sepasang, pegangannya sepasang kan, atau pisaunya itu sepasang ya. Nah, tapi di situ disebutkan menggunakan article ya, a pair, sepasang, a pair, sepasang. Hanya kata bendanya tetap harus ditambah S. Oke, lanjut. Nah, yang ini kalau di dalam kelas biasa, maka kalian akan investigasi ke teman kalian, jalan-jalan satu kelas nih. Ini kegiatan jalan-jalan satu kelas ya, untuk mengidentifikasi berapa banyak sih benda-benda yang ada dalam tas teman kalian. Misalnya books, ya, misalnya book itu ada berapa? Kalau bukunya hari itu ada bawa 10 pelajaran, 10 buku ya, buku paket matematika, buku tulis matematika, kemudian buku paket bahasa Inggris, buku tulis bahasa Inggris, itu udah 4 kan? Kemudian paket SBK tambah buku tulis SBK itu udah 6. Jadi di sini ditulis angka 6 ya. Nah, kemudian ini untuk identifikasi dalam tas kalian. Nah, ini kalian kalau di dalam kelas pembelajaran ini kalian juga akan mengidentifikasi jumlah benda-benda yang ada di dalam tas kalian, tas teman kalian ya. Oke, lanjut. Nah, yang ini pembicaraan antara 2 orang teman satu kelas, classmates ya, teman satu kelas ya. Jadi dia bilang sama temannya, ini enggak kelihatan nih namanya siapa nih ya. Ini juga enggak kelihatan namanya siapa nih. Oke. Tapi kayaknya nanti di slide berikutnya ada ketahuan ini namanya siapa. Kalau enggak salah namanya Ruli kalau enggak salah ini. Nah, ini temannya yang ini, yang rambutnya ganteng ini. Kalau Mem lebih suka rambut yang seperti ini ya, rapi, anak sekolah. Kalau yang ini kasihan, poninya takutnya nusuk-nusuk ke mata. Lagi pula cowok harusnya rambutnya lebih rapi ya. Nah, ini rambutnya rapi nih, keren. I have 2 rubbers. Saya punya 2 penghapus. What about you? Bagaimana dengan kamu? How many pens do you have? Bagaimana dengan kamu? Kalau pen kamu ada berapa? Katanya. Nah, si Ruli menjawab, I have 3 pens. Aku punya 3 pulpen katanya. Nah, ini anak teladan ya. Tidak cuma bawa 1 pulpen, tapi bawa 3 pulpen. Jadi kalau ada yang macet, bisa pakai cadangannya, ya kan? Bisa pakai cadangannya. Jadi jangan sampai kita pergi sekolah tapi kita tidak punya persiapan perang, nah, ya. Oke. Nah, jadi kalimat yang bisa dibuat, I have 2 rubbers ya, yang cowok yang rambut ganteng itu ngomong, I have 2 rubbers and Ruli, nah benar ya namanya Ruli, and Ruli has 3 rubbers. Yang ini seharusnya 3 pen ya. 3 pen harusnya. Ya, tidak apa-apalah, namanya juga buatan manusia, ada kesalahannya. Tapi tetap di sini karena 3, karena 2, kata bendanya harus ditambah S. Oke. Nah, ini tentang public places atau tempat umum. Tempat biasa, tempat umum ya. Ini tidak nampak nih, tulisannya kecil banget. Ini bank. Ya, tempat menyimpan uang. Kemudian ini kayaknya tax office, kantor pajak. Yang ini post office, kantor pos.
Yang ini hospital, school, and police station atau kantor polisi. Ya, ini kalimat yang bisa dibuat letak-letaknya ya. Nanti kita akan bicara lebih panjang tentang public places. Sekalian kita bicara tentang preposition atau tempat-tempatnya ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke ruang tamu. Ada apa sih di ruang tamu? Ya, ada 2 bags, ada 2 tas. Some pictures, 1, 2, 3, 4. Ini yang besar nih, 4. Ya, jadi ada 4 gambarnya. Tapi di sini dia menuliskan beberapa gambar. Ingat, picture-nya ditambah S. Sama tadi 2 bags, S-nya, bag-nya juga ditambah S. Many books, nih bukunya banyak. Jadi many books. Kemudian a lamp. Ya, a bookcase atau lemari buku. A lamp di sini lampunya. A telephone, sebuah telepon. A television, sebuah televisi. A carpet, sebuah karpet. A table, sebuah meja. A sofa, sebuah tempat duduk. Kemudian a pair of curtains. A pair of curtains. Ini sepasang gorden. Ingat, curtain-nya harus ditambah S, meskipun artikel yang digunakan itu menyesuaikan huruf P, huruf konsonan, jadi pakai a pair, bukan an pair ya, bukan. A pair of curtains. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini benda-benda yang ada di dapur. Ada a refrigerator atau kulkas, ya kan? Ini sepertinya tidak perlu lah sebutkan satu-satu ya, karena kata bendanya melekat atau menunjuk kepada bendanya. Ini an oven, a pan, a frying pan, nih a frying pan, a sink, nih a stove, nih stove-nya. Kemudian a cabinet, nih yang ada laci-lacinya itu a cabinet, ya. Oke. There are many things in the kitchen. Ada banyak benda di dapur. There is a big stove next to the sink. There's a frying pan on the stove, ya. Kemudian di sini bisa kalian lihat gambar selanjutnya itu ada di dining table atau meja makan, ya. Meja makan. Di sini kalian lihat ya, there are many things in the dining table, ya. There are 6 chairs. Benar nggak? Kursinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kursi at the dining table. Ada 6 kursi. Kemudian there's a one big rice bowl. Nih, rice bowl-nya atau tempat nasinya ya. Nah, yang lain-lainnya bisa kalian lihat. Ada garpu, ya. Ada kotak makanan, ada taplak meja, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di situ dan bisa sambil dihafalkan juga. Oke. Oke, lanjut. Ini there are many things in the bedroom. Ini di kamar ya. Bisa kalian lihat di kamar di sini. The bedroom has one window nih, windownya atau jendelanya ya. Jadi benda-bendanya juga sudah melekat di sini, bisa kalian bedakan, bisa kalian lihat. Bolster itu ini, ya, yang putih ini apa nih? Iya, guling. Pillow apa? Iya, bantal. Ini case ini maksudnya alas apanya ya? Bungkusnya tuh apa sih? Spraynya, spray yang untuk bantal, sarung bantal. Kemudian ini sarung. Ini sarung bantal ada, kemudian ini sarung gulingnya, ya. Kemudian ini tempat tidur, a bed, a blanket, ya. Wardrobe ini lemarinya, kemudian lamp, ya. Jadi memang ada beberapa benda yang juga terdapat di tempat lain, ya. Kayak lamp ini, lampu ini tidak hanya terdapat di kamar, tetapi juga ada di dapur, di ruang tamu, ya. Di mana saja ada lampu, terutama untuk penerangan di malam hari. Meja juga demikian, selain di kamar juga ada di ruangan lain. Cermin juga kadang ada ya di ruangan lain ya. Oke, kita lanjutkan. Kecuali bantal, jarang bantal itu ada di ruangan lain, kecuali kita bawa dan kita bobok di tempat lain ya. Bobok di teras misalnya, bawa bantalnya. Oke. Nah, ini ya, benar ya. Cermin ada di
toilet juga atau ada di kamar mandi juga, bathroom ya. Sini ada bucket, ember, scoop, timba, shower, sink, tub. Tub ini bak ya, and the toilet here. Okay. Nih ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang bisa kalian sebutkan benda-benda yang ada di ruang kamar mandi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini garage atau garasi ya. There is one car, mobilnya cuma satu. Ya, alhamdulillah kan punya mobil kan. Kemudian there is one motorcycle, ada sebuah motorcycle atau ada apa nih namanya? Sepeda motor ya. Lihat penggunaannya di sini. Di sini ada sailing. Sailing itu langit-langit ya kan. Rock itu keset kaki. Cabinet ini yang ada laci-lacinya ini kan. Nah ini a palm ya. Kemudian yang ini shelf atau lemari ya. And they have bicycle. Mereka punya sepeda di sini. Oke, ini juga bisa dihafalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lanjut. Nah, ini kebetulan kalau di buku kalian ini mem timpa, mungkin salah cetak mereka. The garage di sini harusnya garden. Garden itu kebun ya. Ada pohon, ada tempat duduk, ada bunga, pot, ada cangkul, kemudian sekop, ya, watering can atau penyiram tanaman, bird cage, wheelbarrow. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini burungnya kok enggak terbang ya? Harusnya kan terbang. Ini kan terbuka nih kan. Mungkin dia betah kali ya dikasih makan enak di dalam sangkarnya. Oke, ini bisa dihafalkan juga ya. Bisa dihafalkan huruf-huruf mohon maaf, kata-katanya, kata-kata yang ada di garden. Oke, lanjut. Nah, ini I have a small garden in front of my house. Saya punya sebuah taman kecil, kebun kecil di depan rumah saya. Ini ada pohonnya. Ini pohon, there is a star fruit, pohon belimbing. Ya, there are many flies there. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau dia menggunakan satu atau ada satu saja pohonnya, jadi di sini menggunakan is. Lihat, is, there is ya. Kalau dia banyak, dia nih flies. Kan? Flies itu lalat ya. Flies itu lalat. Nah, dia menggunakan many, banyak. Jadi tidak lagi there is, tetapi menggunakan there are. Sekali lagi, tidak menggunakan there is, tapi there are. Harap bisa dibedakan. Ya, beberapa kalimat sebelumnya juga lihat there are, there is. Kalau dia banyak menggunakan there are, kalau dia sedikit menggunakan there is. Ya, jangan lupa. Oke. Nah, itu penjelasan mem untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalian nanti untuk tugasnya akan mem share di Google Classroom. Thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.